Api dengan cepat membakar 3 rumah yang berada di permukiman padat penduduk di kawasan TPU Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba beberapa menit kemudian di lokasi dan langsung memadamkan api. Kesulitannya dalam pemadaman apa, Pak? Jalan sempit, sangat sempit sekali. Ini dekat kuburan atau gimana? Ya, itu dekat kuburan. Jadi unit yang medium lewat kuburan, mungkin yang unit yang lebih kecil lewat gang. Setelah hampir 1 jam, akhirnya api dapat dipadamkan dengan pengerahan 5 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anggota BRIMOB mengusir wartawan yang sedang meliput sidang etik Verdi Sambo. Kereta kencana yang dinaiki Bupati Pekalongan saat pawai budaya menabrak mobil dan kerumunan warga. Selamat malam pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 1 unit rumah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Bersama saya Fazilah Herunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Satu unit rumah di salah satu kompleks di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terbakar pada Rabu malam. Tugas pemadam kebakaran Kota Parepare langsung berjibaku untuk menerobos kobaran api yang telah melalap seisi rumah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berada di atas plafon rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 40 menit proses pemadaman oleh petugas damkar dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran. Terbang masih di belas lantai kalau kelihatan harus superior. Sekitar 7 almarhum turunkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah pikap menabrak median jalan dan 1 unit motor yang berjalan dari arah berlawanan. Akibatnya 2 orang kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Dalam rekaman kamera CCTV, nampak sebuah pick-up menabrak media jalan dan 1 unit motor yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Diketahui, pick-up yang dikemudikan Anton Agus, warga Kudu, Jombang, melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Diduga mengantuk, laju kendaraan oleng ke kanan dan terjadilah kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, pengendara motor dengan seseorang yang diboncengnya, yang merupakan ibu dan anak warga Geluran Taman Sidoarjo, kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khadijah Sidoarjo. Mengakibatkan menabrak kendaraan yang datang dari arah berlawanan, jadi dari Mojokerto ke Surabaya. Langsung korban terluka di TKP, segera kita evakuasi. Untuk kendaraan serta supir pickup kita amankan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, motor korban dan pickup beserta pengemudi diamankan di unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo. Sementara kedua korban kritis masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, teror anak panah kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemuda langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara setelah tertancap anak panah di pinggang dan bahu. Beginilah suasana pasca penyerangan menggunakan samurai dan anak panah yang dilakukan oleh kelompok geng motor terhadap warga yang tengah duduk santai. Akibat penyerangan ini, 2 warga menjadi korban usai tertancap anak panah oleh kawanan yang diduga geng motor di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Makassar.
Pelaku berjumlah 4 orang dan saling berboncengan motor. Korban bahkan nyaris terkena parang namun dapat menghindar dan kabur. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan mengejar pelaku teror busur. Beredar sebuah video viral di media sosial menunjukkan polisi tidur yang membuat pemotor berjatuhan. Hal itu disebabkan lantaran polisi tidur dicat mirip zebra cross. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat salah seorang pengguna sepeda motor mengalami kecelakaan usai melewati polisi tidur atau speed bump yang baru dibuat sejak Rabu malam di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tak sedikit pengendara yang terluka hingga tak sadarkan diri akibat adanya polisi tidur dicat mirip zebra cross. Ketinggian menurut saya senormalnya itu tuh dua garis seluas jari ini. Kalau ini tadi saya ukur pakai jari ini segini mas, dari sini sampai sini. Jadi sekitaran 15 cm sampai 12 cm. Tadi pagi saya posisi dari arah lampu merah Jubilee itu ada 4 sih posisi tidur. 2 saat ini sudah dibongkar, sisa 2 lagi. Nah itu pagi itu saya sempat kaget dan banyak pengendara yang jalannya memperlambat. Setelah menelan banyak korban, polisi tidur dibongkar oleh petugas pekerja umum. Belum diketahui siapa yang membuat polisi tidur ini, namun diduga polisi tidur atau speed bump ini dibuat lantaran banyak para pemuda melakukan aksi balap liar di kawasan ini hingga mengganggu warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Irjen Verdi Sambo menjalani sidang kode etik profesi Polri. 15 saksi dihadirkan dalam sidang. Berseragam Dinas Polri, Irjen Verdi Sambo muncul kembali ke publik usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Dikawal sejumlah anggota Provos Polri, Sambo hari ini menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri, menghadirkan 15 saksi secara langsung maupun daring. Dari 15 saksi, 2 berpangkat jenderal, 3 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar, 1 komisaris, dan 1 ajun komisaris. Sidang juga menghadirkan 3 orang tersangka lain dalam kasus pembunuhan Yosua, salah satunya Barada Richard Eliezer yang masih dalam perlindungan LPSK, kesaksian secara daring. 2 komisaris besar di luar penempatan khusus juga hadir memberikan keterangan. Sidang digelar maraton dan tertutup. Nasib Sambo sebagai anggota Polri akan diputus dalam sidang. Akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Pak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Irjen Verdi Sambo baru akan diperiksa setelah ke-15 saksi selesai diperiksa. Terkait dengan surat pengunduran Verdi Sambo dari Korps Bayangkara, Mabes Polri menegaskan tidak akan mempengaruhi putusan sidang kode etik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sidang etik Verdi Sambo diwarnai insiden yang viral di media sosial. Jelang sidang, orang anggota Brimob mengusir para wartawan yang sedang meliput. Seorang anggota Brimob berteriak ke arah wartawan, meminta seluruh wartawan menjauhi ruang sidang. Karena sidang kode etik akan segera dimulai dan digelar tertutup. Aksi polisi ini menuai ragam tanggapan dari warganet yang meminta polisi tak perlu berteriak apalagi membentak wartawan yang sedang meliput. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI manggil Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan terkait pernyataan ada anggota Dewan yang dihubungi Verdi Sambo. Namun Mahfud enggan menyebut nama anggota Dewan yang dimaksud.
Menko Polhukam Mahfud MD kembali mendatangi Gedung Wakil Rakyat, memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Mahfud dipanggil oleh MKD DPR terkait penyebutan ada anggota DPR yang dihubungi Irjen Verdi Sambo, tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Namun Mahfud enggan menyebut nama anggota dewan yang dimaksud. Menurut Mahfud, pada pemanggilan kali ini bisa saja menolak karena tidak ada terlapor dari anggota DPR. Bersidang antara lain untuk memeriksa kalau ada orang berlapor, tapi juga tadi melakukan penyelidikan. Lalu sebab itu dari sudut prosedural nggak ada. Sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut. Kecuali ada terlapor, siapa yang terlapor lalu kesaksian saya wajib datang. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI juga memanggil Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan aliran dana ke DPR dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut informasi aliran dana hanyalah kesalahan bicara. Tadi intinya sudah Ketua IPW telah memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada intensi untuk mendiskreditkan. Ya, yang kedua, kami memang tidak ada fakta terkait dengan aliran dana. Ya, itu hanya sebagai satu bentuk pernyataan yang dilontarkan. Kemudian telah kami klarifikasi. Pokoknya ada dua orang yang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR ya, itu menurut saya yang mempengaruhi, yang satu tuh dari kepolisian ya, yang satu tidak, yang satu anggota DPR hanya menanya latar belakang saja. MKD membenarkan ada 3 anggota Komisi 3 yang coba pengaruhi pandangan IPW terkait kasus Joshua. Namun MKD menyimpulkan tidak yang mengarah ke tindak pidana, sehingga kasus dianggap selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Oknum anggota DPRD Palembang yang menganiaya wanita di SPBU jadi tersangka. Anies Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya.